Shalom sahabat GPIB dan semua sahabat setia Night Call GPIB. Untuk semua sahabat yang dengan berani menjalani hari ini, katakan pada dirimu, terima kasih. Untuk semua sahabat yang percaya dan yakin bahwa ada Allah yang menemani, bersyukurlah, karena dalam keyakinan dan kepercayaan itulah kita dimampukan untuk menjalani hari-hari dengan penuh sukacita, sekalipun mungkin harus tertatih-tatih. Dalam rasa syukur atas cinta kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai di saat ini, mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini didasarkan pada kitab Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya, Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Ebenezer Blitar, yang akan menemani semua sahabat untuk merenungi kebenaran firman Tuhan di saat ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang menemani, menyertai, mendampingi hidup kami. Allah yang menguatkan, memampukan, melegakan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan sampai di saat ini. Allah yang setia memelihara hidup kami itulah, yang membuat kami tangguh, menapaki hari demi hari, waktu demi waktu di sepanjang jalan hidup kami, sampai di saat ini. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Biarlah kami dimampukan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dengan sungguh, memahami dengan benar, mengerjakannya dengan setia. Lalu nama Allah senantiasa dimuliakan. Bersamalah dengan kami, bersabdalah untuk semua kami. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga akan saya bacakan untuk kita sekalian. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB dan semua sahabat setia Night Call GPIB. Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3 menggambarkan dua tipe orang. Orang gegabah atau orang fasik, dan orang yang takut Tuhan atau orang benar. Keduanya akan menerima konsekuensi di hari Tuhan. Orang fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Lalu kemudian di ayat ketiga diteruskan, orang yang takut Tuhan atau orang benar akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu
di bawah telapak kaki orang benar yang takut Tuhan. Sementara bagi orang benar, mereka akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Apa yang kemudian menjadi pembelajaran atau perenungan bagi kita sebelum kita beristirahat di saat ini? Kita melihat bahwa bagi siapapun, bagi sahabat yang takut Tuhan, kita akan merasakan kelepasan, kelegaan, kemerdekaan. Karena kita tahu persis di dalam cinta kasih dan kemurahan Tuhan, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Dan belenggu maut itu tidak lagi menjadi sesuatu yang membelenggu kita. Karena kasih Allah menyucikan, membasuh kita bersih. Dan ini juga menjadi seruan untuk pertobatan bagi orang-orang Israel di saat itu. Ketika dalam nubuatan, kitab Maleakhi dikatakan untuk bertobat kembali kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar di hadapannya, maka itu bukan tanpa alasan. Itu semata-mata karena Allah sungguh mengasihi manusia dan Ia tidak menginginkan kebinasaan terjadi bagi mereka yang dengan gegabah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Seruan pertobatan itu juga ditujukan bagi sahabat GPIB dan semua sahabat setia Netcall GPIB. Seruan pertobatan yang kemudian mendapatkan disertai dengan jaminan berita sukacita yang menguatkan. Yang berikutnya, sahabat yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama melihat bahwa cinta kasih Tuhan sungguh nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang kita alami dan hadapi. Ada begitu banyak ketidakadilan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Ada begitu banyak ketidakbenaran yang seolah-olah menang di tengah-tengah dunia ini. Lalu kemudian mungkin saja sahabat dan saya patah hati, putus asa, hilang harapan. Tapi di malam ini kita bersama-sama melihat keadilan Tuhan yang nampak lewat seruan pertobatan dan nubuatan ini, bahwa untuk mereka yang mengandalkan pikiran diri sendiri akan diinjak-injak karena terbakar lalu jadi abu. Untuk mereka yang saat ini melakukan berbagai macam hal yang mendukakan hati kita, bahkan mendukakan hati Tuhan, maka di hari Tuhan, hari di mana keadilan Tuhan dinampakkan, hari yang menjadi penantian bagi kita semua, dan karenanya kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita akan melihat bahwa segala sesuatu akan binasa. Kesombongan diri, kemegahan diri, ketidakadilan yang diperbuat itu akan menjadi sia-sia karena Allah menunjukkan keadilannya. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita, kekuatan untuk terus melangkah dan berupaya meski lelah, melakukan kebenaran dan terus menjadi orang-orang yang takut Tuhan. Karena setiap hal yang kita tabur di saat ini tidak akan pernah sia-sia. Memang dalam iman percaya kita bahwa perbuatan baik tidak membuat kita menjadi orang yang diselamatkan, karena keselamatan itu anugerah Tuhan, tapi perbuatan baik itu
menjadi respons iman kita. Karena kita tahu persis Allah baik, Ia menyelamatkan kita. Dan karenanya kita mau hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi beristirahatlah di malam hari ini. Lalu kalau Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk hidup di besok hari, atau mungkin kita yang masih beraktivitas sampai selesai waktu di hari ini, maka ingatlah, teruslah menabur kebaikan dalam hidup kita. Ingatlah untuk terus takut Tuhan dan melibatkan diri dalam misi memuliakan nama Tuhan dan menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Lalu jangan gegabah, jangan sombong, jangan tinggi hati, karena Allah yang harus kita muliakan dan kehendaknya yang harus kita makan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama, kita renungkan bersama di saat ini, menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah di dalam Tuhan, bersama Tuhan, dan hanya mau hidup dalam kebenaran yang memuliakan nama Tuhan Allah. Yakinlah bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu respons iman kita, identitas dan jati diri sebagai anak-anak Tuhan, dan semua hal baik, hal benar yang kita lakukan Tuhan perhitungkan sampai nanti, sampai mati, sampai Tuhan panggil kita kembali, atau sampai Dia datang kembali. Amin. Mari sahabat, kita berdoa mohon penyertaan dan berkat darinya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur karena dibenarkan oleh darah Kristus. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak mampu kami ukur, menyemangati kami untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur bahwa di dalam belas kasihan Tuhan ada kehidupan, ada jaminan keselamatan. Biarlah rasa syukur kami memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dengan gembira, memampukan kami untuk beristirahat dalam keyakinan bahwa Tuhan beserta, memampukan kami untuk melanjutkan kegiatan kami dengan percaya bahwa ada kasih Tuhan yang menyempurnakan dan memberkatinya. Biarlah semua kemampuan yang Tuhan anugerahkan mendorong kemauan kami untuk terus hidup memuliakan nama Tuhan. Kami yang berduka, Tuhan kuatkan. Kami yang sakit, Tuhan pulihkan. Kami yang bersukacita karena pertambahan usia pribadi maupun usia pernikahan, Tuhan lengkapi sukacita kami, dan biarlah kami senantiasa bersyukur. Lalu biarlah dalam pelayanan gereja-Mu, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, para pemimpin pelayan di tingkat sinode, di lingkup mupel, di tingkat jemaat, pun di pos pelayanan dan kesaksian, juga seluruh warga jemaat dan simpatisan, kami mau bergerak bersama menghadirkan damai sejahtera di dunia. Lalu biarlah para pemimpin bangsa kami, bangsa-bangsa di dunia, secara khusus Indonesia, boleh terus mengandalkan hikmat Tuhan, dan karenanya menghadirkan damai sejahtera di tingkat nasional sampai di rukun tetangga. Biarlah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa, tidak hanya
menjadi impian dan wacana belaka, tapi sungguh-sungguh diwujud nyatakan. Ini pinta doa kami Tuhan, biarlah dalam kasih dan kemurahan Allah Bapa, kami percaya bahwa ada pemeliharaan, biarlah dalam cinta dan belas kasihan Yesus Kristus, kami percaya ada kemampuan dan pengampunan. Biarlah dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, kami percaya bahwa hidup kami disertai dan karya layan kami diperhitungkan Tuhan, yang membuat kami gembira dan bersyukur untuk terus hidup memuliakan nama Tuhan. Demi Allah Tritunggal kami berdoa. Amin. Demikian Night Call GPIB di malam ini. Selamat beristirahat dan melanjutkan kegiatan. Semoga kita terus hidup memuliakan nama Tuhan, senantiasa berhikmat, percaya akan berkat, dan kuat sehat di dalam Tuhan. Sampai jumpa di program Night Call di besok hari. Tuhan Yesus memberkati.